Sudah bisa terlihat ya? Oke. Oke. Ini ya kemarin menghitung indeks Moran seperti ini dan kemarin sudah saya sampaikan teknisnya bagaimana menghitungnya supaya lebih gampang diterima. Itu sudah saya sampaikan ya di video itu. Nanti bisa dilihat lagi, dicek lagi gitu ya. Nah, nah ini kita review sebentar terkait dengan ini. Ya, jadi indeks Moran itu mirip dengan koefisien korelasi ya, -1 sampai dengan 1 ya. Nah, itu kalau indeks Moran kalau misalnya nilainya nih, kalau mendekati 0 ya itu menunjukkan bahwa tidak ada pola di situ ya, tidak ada pola di data itu. Jadi acak random. Sedangkan kalau nilainya mendekati 1 itu berarti ada pola menggerombol, mengelompok begitu. Sedangkan kalau apa namanya -1 itu polanya berarti benar-benar apa seragam tapi berpencar gitu ya, tidak mengelompok ya, tidak mengelompok. Tapi polanya seragam ya, itu. Nah, kalau sudah ketemu indeks Moran kan itu ya indikasinya kita bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi itu masih perlu dites lagi dengan menggunakan distribusi Z ya. Jadi supaya kita ya yakin ya bisa memutuskan bahwa oh memang ini datanya memang benar-benar berkelompok gitu atau benar-benar pencar gitu ya. Nah, ini caranya ya, caranya bagaimana melakukan tesnya ya. Ini ada setelah kita menghitung indeks Moran I yang seperti di video itu kan ketemu nilai I ya, nilai I real. Nah, untuk melakukan uji itu kita perlu menghitung nilai harapannya. Nah, ini nilai harapan. Nilai harapan indeks Moran pada asumsi normal dan acak itu dituliskan rumusnya seperti ini. Jadi nilai harapan, bentar, saya ini kan anotasinya ya. Ini ya. Ini nilai harapannya, rumusnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini kita perlu menghitung nih, itu tadi nilai harapannya ya. Nah, di sini kemudian karena rumusnya, saya tunjukkan rumusnya dulu. Nah, ini ya. Jadi indeks Moran hasil hitungan kita sesuai dengan video itu dikurangi dengan nilai harapannya ya. Dengan nilai harapannya dibagi dengan akar, kalau di sini istilahnya adalah ragam. Kalau kita biasanya akar dari varian ya. Kalau di sini istilahnya ragam. Nah, ini kita peroleh dari seperti yang caranya di video itu. Kemudian yang nilai harapannya tadi ya. Nilai harapannya rumusnya ada di sini. Nah, ini ya. Ini kemudian nah, untuk mendapatkan nilai ragam itu tadi ya, ini VI ini diperoleh dengan ini ya. Ini itu bisa
menggunakan, ini kursor saya kelihatan ya. Bisa menggunakan rumus ini kalau menggunakan asumsi normal. Artinya nilai pengamatan itu diasumsikan menyebar normal dan bersifat bebas. Tapi kalau asumsinya acak, itu rumusnya itu menggunakan ini. Ya, menggunakan ini. Sehingga kita peroleh nilai ragam ini. Nah, nilai ragam ini kemudian digunakan di rumus Z-nya ini. H0 itu bahwa indeks Moran sama dengan 0 atau dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi spasial antar lokasi. Sedangkan H1-nya indeks Moran itu lebih dari 0. Itu dapat dikatakan bahwa ada autokorelasi spasial antar lokasi. Ya. Nah, di sini kemudian kita bisa menggunakan berapa persen ya, bisa Z alfa, ini Z alfa tergantung kita mau menggunakan berapa persen. Ya, ini bisa kita lihat di tabel seperti di statistik ya. Kemudian nilai Z ini, nilai absolutnya dibandingkan dengan nilai Z dari tabel. Kalau dia lebih besar dari nilai tabel, berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H1 itu yang diterima. Ya, sehingga kesimpulannya berarti ada autokorelasi spasial antar lokasi. Tuh ya, jadi indeks Moran sudah ketemu nilainya, tapi masih perlu dilakukan apa namanya dilakukan uji. Ya, ini bisa juga ada yang melihat dengan gambar ya, dengan gambar. Jadi ini nilai indeks Morannya vertikalnya itu adalah W-nya, W-nya itu bobotnya ya, seperti yang kita lihat di apa di video itu ya, bagaimana cara menentukan bobot. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kita lihat gradiennya. Kalau dia semakin, ini kan gradiennya rendah ya, sementara yang ini gradiennya tinggi, maka ini menunjukkan bahwa itu tadi semakin tinggi, apa namanya, gradien ini berarti semakin signifikan autokorelasinya, seperti itu. Ini adalah video yang kemarin bisa dibuka lagi ya. Itu terkait penambahan ini ya. Oke, aduh iya ini ada panggilan ini sebentar. Oke, kebetulan ini ya saya ini panggilan banyak relasi. Nah, ini untuk materi yang berikutnya itu sebetulnya terkait dengan pengelompokan. Sudah saya siapkan. Ini kita sampai jam berapa ya? Oke, ya ini itu ya yang terkait dengan indeks Moran itu. Kemudian, nah ini ya kebetulan ini saya ada panggilan ini. Hmm. Oke, begini aja. Eh, saya share materinya ya. Sebetulnya sudah saya siapkan ini materinya. Eh, ini ya terkait dengan pengelompokan atau clustering. Ini saya share aja ya. Ini mohon maaf. Ini kebetulan mungkin sudah dengar kabarnya ya. Jadi memang saya posisi ada di kampung ya, di kampung karena memang orang tua kemarin ibu saya meninggal. Jadi apa? Saya posisinya di kampung. Jadi ini memang lagi banyak tamu gitu ya dari saudara-saudara. Jadi ini saya berusaha
untuk tetap online gitu karena yang kemarin itu sudah kosong ya, dan Senin kemarin juga kosong. Jadi tapi ternyata ya ini masih banyak tamu adatnya di sini, memang agak berbeda dengan di Jogja. Oke, jadi mohon maaf ya, ini saya bagi materinya ya terkait dengan pengelompokan. Nah ini klasterisasi sebenarnya sudah saya siapkan ya materinya. Jadi dari materi Pak Heri, kemudian saya modifikasi gitu. Nanti saya share ini ya. Jadi mohon maaf, ini kebetulan ini banyak tamu-tamu yang takziah ke rumah. Jadi bagaimanapun juga saya harus menghormati tamu. Nanti kita ganti di waktu lain jika memang apa namanya materinya harus dikebut, ya kita coba ganti apa di hari lain. Begitu ya. Mohon maaf sekali ini ya. Halo, ini untuk absensinya gimana? Kalau yang belum bisa absensi apa? Belum bisa absensi QR, silakan ditulis aja di anu di chat ya. Halo, Baik, Bu. Baik, Bu. oke, ya. Jadi mungkin itu nanti materinya saya share di si master ya. Jadi mohon maaf ini. Oke, dengan demikian terpaksa ini kita tutup ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.50. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.